Persib Bandung berhasil mempertahankan tren positif dengan meraih kemenangan 2-1 atas Bayangkara Presisi di kandang Bayangkara. Persib unggul 1-0 lewat David da Silva, kemudian disamakan oleh Mati Mayer sebelum gol kemenangan Persib dirasakan oleh Ciro Alves di menit 90 plus 5 babak kedua, teman-teman. Jadi kalau kita review jalannya pertandingan, Persib tampil dengan pola 4-2-3-1, sementara Bayangkara dengan pola 4-1-4-1. Jadi Persib di babak pertama menyimpan beberapa pemain utamanya yang memang juga baru kabarnya sembuh dari cedera ya. Contoh kayak misalkan Alberto di lini belakang masih disimpan, digantikan oleh Kakang Rudianto. Yang kedua adalah Ciro Alves masih belum main, digantikan oleh Freds Butuan. Nah ini juga menjadi menarik karena Edo juga menjadi starter menggantikan Beckham yang masih cedera gitu ya. Sementara Bayangkara kalau kita lihat tampil cukup full tim. Mereka juga menampilkan beberapa pemain asingnya, ada Krislan di depan, ada ada juga Adam Najed ya di lini tengah, ada Mati Mayer, belakang ada Anderson Sales. Nah, kalau kita lihat di awal babak pertama, tampak sekali bagaimana Persib langsung melakukan tancap gas dengan melakukan high pressing, teman-teman. Kalau kita lihat bagaimana pemain Persib itu selalu unggul jumlah, terutama ketika masuk ke lini pertahanan Bayangkara. Sehingga efeknya apa? Efeknya para pemain Bayangkara itu kesulitan untuk melakukan build up serangan ke lini pertahanan Persib. Khususnya, teman-teman kalau lihat di 20 menit awal gitu ya, Persib mendapatkan peluang yang cukup banyak. Di 5 menit awal aja Persib sudah punya 2. Satu, free kick dari Levi Madinda, disundul oleh Kakang, sayang bolanya masih di atas mistar gawang. Yang kedua adalah sebuah umpan terobosan dari Madinda lagi-lagi kepada David da Silva. Sayangnya David masih melakukan eksekusi yang terlalu lemah sehingga gampang ditangkap oleh Awan Seto. Nah, kemudian sebuah aksi di lini kanan, permainan dari Persib gitu ya. 1-2 antara Putu Gede dengan Freds akhirnya membuahkan hasil. Sebuah kombinasi, Freds melakukan terobosan, akhirnya mengirimkan crossing yang disundul oleh David da Silva 1-0. Nah, ini sebetulnya sebuah pola kombinasi yang coba dimainkan oleh tim Persib gitu ya. Yang semakin hari sebetulnya semakin bagus. Jadi kita bisa lihat bagaimana perkembangan dari permainan Persib ini mulai menampilkan shape dari performance-nya. Kombinasi 1-2, bola-bola passing yang cepat digulirkan gitu ya. Jadi mereka ini nggak banyak menahan bola, teman-teman. Jadi seorang pemain Persib itu melakukan passing itu cepat. Dan mereka selalu membawa bola itu cepat ke lini pertahanan lawan. Nah, 1-0 untuk Persib. Bayangkara baru mulai bangkit, teman-teman. Kalau kita lihat di 20 menit awal mereka masih gugup, mereka masih takut, kesulitan gitu ya untuk bisa build up serangan. Mereka mulai melakukan 1-2 kombinasi. Nah, hasilnya gitu ya, puncaknya adalah sebuah gol yang dilakukan oleh Mati Mayer. Meskipun sih memang kalau kita lihat golnya ada berbau kesalahan teknis dari para pemain Persib ya, khususnya di lini pertahanan. Nah, ini juga menjadi PR-nya tim Persib yang dari musim lalu di bawah Luis Milla sebetulnya sama. Jadi bagaimana koordinasi di lini belakang itu yang menjadi PR utama dari tim Persib. Kita lihat bagaimana ketika bola dilemparkan oleh bek kanan yang Bayangkara, di clearance oleh pemain-pemain Persib, tapi sayangnya bola jatuh ke pemain Bayangkara, ke Mati Mayer, dengan bebas dia bisa melakukan shooting yang keras. Nah kalau teman-teman ingat, sebetulnya di sebelah Mati Mayer pun nggak ada satupun pemain Persib yang dekat dengan Mati Mayer. Jadi justru banyaknya gitu ya, banyaknya itu pemain Bayangkara yang kalaupun nggak Mati Mayer melakukan eksekusi masih ada pemain Bayangkara lainnya. Jadi ketika di dalam sebuah permainan, di dalam kotak penalti ketika terjadi scrimmage dan tidak ada pemain bertahan yang dekat dengan pemain lawan, tentunya marking ini menjadi masalah, teman-teman. Nah, satu-satu Mati Mayer melakukan eksekusi dengan baik gitu ya, bolanya nggak berhasil ditangkap oleh Teja. Sampai babak pertama selesai, kedua tim juga mulai melakukan jual beli serangan gitu ya. Skor tetap bertahan 1-1. Masuk ke babak kedua. Ke babak kedua, Persib juga melakukan inisiatif serangan di awal permainan babak kedua. Jadi lagi-lagi Persib melakukan serangan lewat Freds kombinasi dengan Madinda gitu ya. Dan hari ini kombinasi Madinda dengan Freds cukup baik ya. Beberapa kali bagaimana switch play Madinda berhasil memberikan umpan-umpan terupas kepada Freds Butuan di sayap kanan. Dan beberapa kali Freds juga menghadirkan aksi-aksi yang sayangnya memang pengambilan keputusannya beberapa kali itu sayang ya. Maksudnya nggak pas gitu ya.
Nah, untuk hari ini penampilan Edo Febriansyah masih belum lah untuk mencapai standar yang diinginkan gitu ya. Kita lihat bagaimana Edo masih kesulitan untuk melakukan terobosan meskipun ada 1-2 crossing dia cukup bagus. Cuma memang masih bisa di clearance ya. Jadi belum pas lah untuk jatuhnya ke David da Silva. Nah, tapi kalau kita lihat sebetulnya Bayangkara ini juga sudah mulai naik nih di babak kedua. Mereka lebih berani menyerang pertahanan Persib. Jika berapa kali juga menghadirkan aksi-aksi juga yang akhirnya memberikan kesempatan bagi pemain Bayangkara mendapatkan free kick. Dan letak dari free kick ini juga cukup bahaya nih. Nah, ini lagi-lagi juga menjadi PR bagi para pemain bertahan Persib. Bagaimana ketika mereka menghalau serangan lawan, mereka harus bermain dengan lebih pintar lagi untuk melakukan clearance bola atau challenge-challenge terhadap pemain lawan. Karena beberapa kali, kayak contoh misalkan, kita inget banget, Nick Kuipers 1-1, nah ini masih juga gampang dilewatin. Gitu ya. Ada satu momen di babak kedua, Nick Kuipers dikolongin sama pemain dari Bayangkara. Nah ini juga menjadi PR juga sebetulnya. Kenapa bisa situasinya 1-1 gitu ya. Dan banyak juga Bayangkara itu mendapatkan free kick yang sangat berbahaya sekali. Kalau teman-teman ingat, Mati Mayer punya 2 free kick. Dua-duanya ditepis oleh Teja. Nah, Teja juga luar biasa hari ini. Jadi kalau saya sih ngelihatnya, siapa sih pemain terbaiknya? Salah satunya adalah Teja Pakualam. Berapa kali peluang gitu ya. 3 peluang emasnya si Mati Mayer, 2 peluangnya si Krislan ya, back header, ada 1 di babak pertama. Itu berhasil di halau oleh Teja Pakualam. Jadi, one of the best performance hari ini adalah Teja Pakualam menurut saya. Gitu ya. Nah, terus kita lanjut lagi review di babak kedua ini. Sekali lagi, pelatih Bojan Hodak ini pelatih yang pintar. Dia melakukan substitusi pemain yang tepat. Kita ingat bagaimana Coach Bojan memasukkan Ezra Walian, Ciro Alves kan, untuk menggantikan Fresh dengan Edo. Terakhir masukin Arsan Makarim menggantikan Levi Madinda. Ya kalau saya nggak salah. Atau Deddy Kusnandar akhirnya juga diganti oleh Alberto ya kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Nah Putu Gede juga diganti. Jadi kalau kita lihat Coach Bojan ini sangat cermat ketika melakukan pergantian pemain. Efeknya apa? Efeknya adalah Persib semakin intensif melakukan serangan. Meskipun Bayangkara juga terus menyerang pertahanan Persib. Tapi situasi ketika melakukan serangan balik, Persib lebih memiliki banyak opsi untuk mencetak gol ya. Kita ingat masuknya Ezra Walian. Ezra lebih berani untuk melakukan terobosan-terobosan teman-teman. Khususnya dari center field-nya ya, dari center permainan. Nggak hanya dari sayap, Persib lebih banyak berani untuk berduel di lini tengah. Gitu ya. Kemudian juga masuknya Arsan Makarim. Nah ini Arsan juga sangat potensial banget teman-teman. Jadi kalau saya ngelihatnya Arsan ini di masa depan akan menjadi one of the future starting line up-nya dari Persib ya. Kita lihat beberapa kali crossing-crossingnya Arsan juga berbahaya. Kemudian juga umpan-umpan terupasnya juga bahaya banget gitu ya. Jadi salah satu aset yang Persib harus jaga banget supaya bisa performance-nya terus naik. Nah, mungkin beberapa PR lagi menjadi sorotannya ketika di sepertiga akhir pertahanan lawan. Ketika Persib mendapat beberapa peluang, kerjasamanya yang masih rendah. Kita lihat beberapa kali Ciro Alves melakukan tembakan-tembakan yang akhirnya nggak efektif, teman-teman. Bolanya keblok. Memang ada 1 peluang sih, bagus juga. Itu kalau saya nggak salah ingat, crossing corner kalau saya nggak salah. Ciro dapat peluang di dalam kotak, dia capping gitu ya, ke sisi kiri. Akhirnya dia tembak tapi masih diblok oleh Awan Seto. Tapi beberapa kali juga yang harusnya bola-bola dia bisa passing ke David da Silva, bolanya malah dia shoot. Atau ada 1 momen ketika dia berhasil lolos soloran dari sayap kiri ya, dia bukannya passing ke Levi Madinda yang kosong, dia melakukan shooting yang akhirnya diblok. Atau ada lagi 1 lagi lah, tendangan bolanya ke langit. Jadi bukan hanya Ciro sih, beberapa kali juga malam hari ini menurut saya para pemain Persib seperti ingin menampilkan gitu ya bahwa saya ini memang akan jadi penentu dan pada akhirnya itu juga merugikan tim juga. Nah ini juga akan menjadi PR bagi Coach Bojan terutama gitu ya, membenahi penyelesaian akhir. Karena kalau bicara peluang, Persib banyak peluangnya. Kita ingat bagaimana Mark Locke juga melakukan akhirnya punya beberapa peluang ya. Ada 1 tendangan dari luar kotak yang ditepis Awan Seto. 1 lagi
sekali lagi di luar kotak, tapi sayangnya bolanya mungkin sebaiknya harusnya dia bisa passing gitu ya. Dia melakukan eksekusi, bolanya jauh dari gawang. Nah, ini yang menjadi PR bagi tim Persib ke depannya. Tapi, kalau kita ingat, 6 pertandingan terakhir, Persib menang 4 kali. 2 kali seri. Dan kalau kita lihat grafiknya, Persib sekarang naik. Gimana kita masih ingat ya teman-teman, Coach Bojan itu mengambil alih Persib di posisi 16. Sekarang naik ya seenggak-enggaknya per hari ini naik ke posisi 5. Nah, apakah Persib akan terus naik? Kalau menurut saya iya. Karena bagaimana sekarang para pemain Persib itu sudah mulai memahami apa yang diinginkan oleh Coach Bojan, chemistry-nya mulai kebentuk, sistem of play dari permainannya juga mulai dipahami dengan baik oleh semua pemain. Saya ingat banget kemarin Nick Wipers itu bilang malah. Jadi perbedaan antara Coach Bojan dengan Coach Luis Milla, Coach Bojan ini menampilkan skema permainan yang lebih mudah dipahami teman-teman. Jadi mereka para pemain Persib ini lebih gampang untuk ngerti apa sih yang dimauin oleh si pelatihnya. Nah, kadang-kadang teman-teman hal ini juga menentukan gitu ya. Ketika sebuah tim itu bisa untuk menampilkan permainan yang diinginkan. Karena nanti bahaya juga kan kalau pemain terlalu banyak ide, terlalu banyak konsep bermain yang akhirnya ketika di dalam situasi tertekan itu mereka stuck di dalam kepalanya dan mereka bingung. Nah, terlihat banget di eranya Coach Bojan ini mereka bermain lebih simpel. Mereka melakukan passing, kombinasi, cepat bola dibawa ke lini pertahanan lawan. Dan nggak banyak juga sepak bola passing tiki taka yang menurut saya akhirnya nggak efektif gitu teman-teman. So, jadi balik lagi ke pertandingan hari ini, dua-duanya tampil bagus, tapi sayangnya Persib lebih pandai untuk memanfaatkan peluang. Dan selamat untuk tim Persib gitu ya, untuk tim Bayangkara tetap semangat, kalian juga sudah bagus. Dan saya optimis juga, nanti katanya kan Mario Gomez ya yang akan pegang Bayangkara ke depannya. Jadi kalau kita ingat, Coach Mario kan ex dari Persib dan juga Borneo dan Arema gitu ya. Gaya bermain juga akan mirip-mirip dengan Coach Bojan nih. Jadi bola itu nggak banyak di delay, bola langsung dibawa ke depan. Dan yang pasti juga salah satu master taktiknya di sepak bola Indonesia gitu ya. So teman-teman, thank you sudah watching my video ya. Stay tune untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you guys. Bye-bye.